Anda masih bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Anda masih bersama kami dalam Indonesia Sore Pro 3 RRI. Kami masih hadirkan sejumlah informasi, juga laporan dari sejumlah wilayah di tanah air. Baik, pendengar, kami akan ajak Anda untuk berbincang tentang bagaimana sistem keamanan komputer di sekolah penyelenggara ujian nasional. Saya sudah bersama dengan Riset Keamanan Cyber Sisrek atau Communication and Information System Security Research Center. Ada Bung Pratama Persada. Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Bung Pratama, selamat sore. Selamat sore Mbak Rani, selamat sore para pendengar. Sore bersama Agrani, Bung Pratama. Ya Mbak Rani. Apa kabarnya pada sore hari ini, Bung? Lumayan baik. Lumayan baik ya, sibuk sepertinya, kita ganggu waktunya sebentar. Enggak apa-apa, untuk Mbak Rani sih selalu ada waktu. Baik, kita berbicara ini tentang sistem keamanan komputer di sekolah ya, selama penyelenggaraan ujian nasional. Sejauh ini untuk sistem keamanannya bagaimana ya, Bung Pratama? Begini Mbak Rani, para pendengar Radio Persida. Jadi memang kita lihat bahwa ternyata soal UN bocor. Ini sudah menjadi rahasia umum dan memang mau nggak mau kita harus mengakui bahwa soal ujian ini bocor. Kenapa bisa bocor? Berarti ini kan ada oknum yang membocorkan gitu. Kenapa bisa ada oknum yang membocorkan? Karena sistem keamanan dari soal ujian nasional ini tidak diamankan. Gitu. Harusnya kalau misalkan mau soal UN benar-benar aman, caranya simpel kok, gampang sekali. Kita tinggal menggunakan enkripsi gitu. Kita melakukan enkripsi, kita melakukan penyandian soal, kemudian hasil dari penyandiannya itu yang didistribusikan ke tiap-tiap sekolah gitu. Bahkan akses kepada soal ini pun bisa kita batasi gitu, sehingga orang kalau misalkan melihat hasil filenya, dia nggak akan tahu filenya itu isinya apa gitu, karena sudah dalam bentuk file yang terenkripsi. Terenkripsi itu artinya mata manusia tidak bisa membaca gitu, karena ada sistem matematik, sistem pengacakan yang membuat orang tidak akan bisa mengetahui apa isinya gitu. Contohnya begini, kalau misalkan soal yang kemarin kita tahu bahwa misalkan soal tipe A nomor 1 misalkan jumlah bandara di Indonesia ada berapa gitu misalkan. Nah itu kalau misalkan orang dengan membaca dengan mata telanjang, kita bisa tahu gitu. Itu berarti kita bisa lihat soalnya gitu. Tapi kalau misalkan itu kita amankan, kita enkrip, orang akan bisa baca gitu, walaupun dia upload ke internet ataupun misalkan distribusinya menggunakan USB. Jadi membawa soal ini kemudian ke mana, sekolah A, sekolah B, sekolah C menggunakan USB, walaupun dia dirampok sekalipun, dia nggak akan tahu, nggak akan bisa buka isi hasil ujiannya itu, hasil soalnya ujiannya itu gitu. Itu Mbak Rani. Jadi kebocoran soal kemarin itu sebagai bukti bahwa memang keamanannya begitu terbukanya ya, tidak ada sistem keamanan. Sangat lemah sekali gitu, karena kita selalu menganggap bahwa siapa sih yang mau membocorkan gitu, siapa sih yang berani untuk membocorkan soal ini gitu. Tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu. Orang itu kan mungkin dia tidak bermaksud untuk membocorkan gitu, tapi dia bermaksud untuk menyimpan soal itu di drive-nya dia, drive online-nya dia gitu, kemudian di Google Drive-nya, sehingga suatu saat nanti jika dia butuh backup dia bisa mengambil gitu. Cuma kan Google Drive itu kan juga public gitu, semua orang bisa akses, atau mungkin yang upload itu dia tidak membatasi aksesnya soal tersebut gitu. Tapi memang agak aneh juga kalau misalkan ada soal yang orang bisa melihat file PDF-nya, kemudian dia dengan aksesnya dia bisa ngambil soal itu dan disimpan di dalam Google Drive-nya dia gitu. Baik. Harusnya ini bisa diantisipasi Mbak Rani. Baik. Jadi bukan masalah karena dia diuploadnya ya, tapi karena terbukanya sistem itu mudahnya untuk dibaca begitu ya, Bung Pratama. Benar gitu. Karena saya nggak tahu bagaimana tim dari Dignas ini melihat sistem ujian nasional ini berjalan gitu. Karena memang seperti sering saya bilang bahwa orang itu memang bisa untuk membuat suatu sistem yang sangat bagus sekali, bisa membuat sistem yang sangat kompleks gitu, yang orang itu bisa mengakses dengan hebat, kemudian bisa tampilan yang sangat bagus gitu. Cuma kadang-kadang dia lupa masalah security dan pengamanannya. Sebenarnya banyak leak atau banyak
celah-celah yang bisa dimanfaatkan orang untuk mengotak-atik dari soal ujian nasional yang sudah mulai online tahun ini gitu. Baik, apa masukan Anda, Bung Pratama, untuk Kementerian Pendidikan ke depan agar membuat sistem yang lebih baik lagi atau bagaimana? Yang pertama adalah Kementerian Pendidikan Nasional jangan terlalu percaya diri untuk membuat suatu sistem informasi ujian nasional oleh dirinya sendiri gitu. Banyak institusi-institusi yang bisa dimanfaatkan, contohnya misalkan Lembaga Sandi Negara, atau misalkan Kominfo, atau misalkan banyak institusi yang berkompeten terhadap pengamanan informasi gitu, atau misalkan dengan akademisi, atau misalkan dengan lembaga CISREC seperti yang punya kita gitu. Kalau misalkan mau, kita kasih free kok, nggak usah dibayar kalau untuk Indonesia sih, untuk pengamanan ujian nasional, dan kita jamin pasti akan aman. Gitu Mbak Rani. Ya, ini sebetulnya sama atau tidak ya dengan sistem misalnya penerimaan CPNS sekarang? Nah, inilah bedanya. Kalau CPNS itu sudah ada campur tangan dari Lembaga Sandi Negara. Jadi mulai awal pembuatan soal, pemilihan soal itu Lembaga Sandi Negara sudah dilibatkan. Di situ mulai ada enkripsi, kemudian ada akses kontrolnya gitu. Sehingga ketika pendistribusian soal tersebut, orang yang mendistribusikan nggak akan tahu isinya apa gitu. Hanya di tempat di mana dia bisa dibuka, yang diawasi oleh polisi, orang bisa melihat. Gitu. Harusnya ujian nasional bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh ujian CPNS. Jadi apa yang dicetak kemarin itu persis sama dengan apa yang ada di komputer begitu ya? Iya, persis lah. Persis sama ya, jadi bisa dibaca. Gitu. Soal source-nya kok gitu. Baik, hanya soft copy-nya saja dengan satu yang bentuknya hard copy begitu ya? Kan ada beberapa tipe tuh soalnya, semuanya bocor. Baik. Ya, terima kasih banyak Bung Pratama sudah bersama RRI sore hari ini untuk bincang-bincangnya. Ya, menurut saya gini, tambah satu lagi, Mbak. Menurut saya apa itu? Semua instansi pemerintah harus mulai sadar lah untuk mulai meningkatkan keamanan informasinya gitu. Harus mulai sadar bahwa keamanan informasi itu bukan hanya lip service saja gitu, tapi itu sudah harus diterapkan terhadap kehidupan sehari-hari di instansinya masing-masing gitu. Sehingga informasi-informasi yang strategis itu bisa dilindungi dari tangan-tangan yang jahil atau tidak bertanggung jawab. Gitu, Mbak Rani. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Pratama untuk waktunya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Selamat sore. Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kita sudah bersama